Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvika Devi Oktavia, NIM 2011110, Prodi Manajemen Rekayasa, semester 6, Universitas Internasional Semen Indonesia. Alasan saya mengambil mata kuliah manajemen kontrak adalah bisa mendapatkan gambaran tentang semua tahapan-tahapan kontrak, peran, tanggung jawab, serta pengaruh dalam sebuah kontrak, dan agar saat di dunia kerja saya bisa memahami apa pentingnya kontrak yang sudah saya peroleh dalam mata kuliah manajemen kontrak. Yang pertama, mendapatkan gambaran dan ilmu memanajemen sebuah kontrak dari awal hingga akhir, termasuk penentuan kapan kita memakai jenis kontrak A atau kontrak B, kemudian alur hingga syarat kontrak itu valid. Mempelajari kebijakan dan administrasi kontrak yang dapat memastikan proyek berjalan dengan sukses. Selain itu, kami juga dapat mengetahui cara untuk mengurangi resiko dan dampak resiko dalam sebuah proyek yang dijalankan. Perbedaan manajemen kontrak dan pembentukan kontrak. Manajemen kontrak merupakan suatu proses secara sistematis dan mengolah pembuatan kontrak secara efisien, eksekusi, dan analisis untuk memaksimalkan operasional dan kinerja keuangan, serta meminimalkan risiko. Manajemen kontrak dilakukan dari awal sampai akhir. Contohnya dari awal negosiasi sampai pemutusan kontrak atau lanjut kontrak. Sedangkan pembentukan kontrak hanya dilakukan saat perjanjian pihak satu dengan pihak lainnya. Seseorang membutuhkan sebuah kontrak jika saat dia merasa bahwa kerjasama yang dilakukan itu memiliki resiko yang besar. Jadi, kontrak kan itu untuk minimalisir resiko dan konflik yang akan terjadi saat melakukan kerjasama. Maka dengan adanya kontrak bisa memitigasi resiko yang akan terjadi. Dan juga di saat kita perlu menggunakan kontrak perjanjian dengan adanya kepastian dari hukum. Ada 3 tahapan-tahapan dalam manajemen kontrak. Yang pertama, tahapan prekontraktual atau prakontraktual merupakan tahapan yang dimana para pihak melakukan penawaran dan penerimaan, contohnya negosiasi. Yang kedua ada tahapan kontraktual, merupakan tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Berisi penulisan naskah awal, melakukan perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, dan penandatanganan kontrak kerjasama. Yang ketiga ada tahapan post-kontraktual atau tahapan pasca kontraktual, merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa jika ada sengketa. Penyelesaian perjanjian merupakan suatu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi syarat perjanjian. Berisi tentang pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa jika ada sengketa. Karena kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat dalam sesuatu hal yang khusus. Sedangkan perjanjian merupakan sesuatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pentingnya kontrak yaitu untuk melindungi semua transaksi bisnis. Dalam kontrak juga adanya kepastian hukum. Kontrak juga sebagai landasan alat bukti saat kita melakukan kerjasama. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen kontrak. Yang pertama, pengolahan dokumen, eksekusi pengadaan barang dan jasa, penanganan perselisihan, monitoring kinerja, audit hasil kontrak, dan penyelesaian kontrak. Pembuatan kontrak, yang pertama identifikasi kebutuhan, yang kedua pembuatan lingkup kerja, evaluasi risiko, pembuatan rencana pengolahan kontrak, pemilihan, dan penunjukan kontraktor. Jenis kontrak yang bisa dilakukan di Indonesia. Yang pertama, kontrak harga satuan merupakan penilaian harga setiap unit pekerjaan yang telah dilakukan sebelum konstruksi dimulai. Yang kedua, kontrak lump sum menyatakan bahwa kontraktor akan membangun sebuah proyek sesuai dengan rancangan pada suatu biaya tertentu. Yang ketiga, kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. Pada saat kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya, ditambah dengan biaya untuk overhead dan biaya keuntungan. Yang keempat, kontrak persentase. Yang kelima, kontrak terima jadi. Yang berhak melakukan proses kontrak. Dalam sebuah kontrak setidaknya melibatkan dua pihak yang menawarkan atau offeror
yang dimana pihak tersebut mengajukan penawaran untuk membuat suatu kontrak. Sedangkan pihak yang ditawari merupakan pihak terhadap siapa kontrak yang akan ditawarkan. Project manager, kontrak manager, dan profesi lainnya yang berhubungan dalam dunia kontrak. Dalam dunia kontrak harus mampu bekerja secara efektif bersama-sama dengan pelanggan, kontraktor, subkontraktor untuk mencapai tujuan yang berkompeten untuk kontrak perjanjian, yang memiliki usia sesuai dengan hukum, yang mengatur dan yang menjadi subjeknya. Syarat dalam kontrak, yang pertama, kesepakatan para pihak, yang kedua, kecakapan para pihak, yang ketiga, mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas, yang keempat, sebab yang diperbolehkan secara hukum. Kontrak bisa dikatakan tidak valid karena surat perjanjian tidak ditandatangani oleh penggunaan jasa dan penyediaan jasa. Yang kedua, jika salah satu dari pihak tidak mengakui dari kontrak tersebut. Yang ketiga, tidak dipenuhinya syarat kesepakatan dari para pihak dan perjanjian. Seperti dalam melakukan perjanjian, adanya paksaan, kehilafan, dan para pihak melakukan penipuan. Suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif dan melakukan pelanggaran kontrak atau melanggar kesepakatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.